si aligator ya, hampir dedaunan itu hampir tertutup dengan buah-buahnya ya, si aligator ya. Usianya masih 3 tahun lebih, 3 bulan ya. Ini sudah berbuah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Siang hari ini ya saya ingin membagikan ya, apa sih yang harus kita lakukan ya agar tanaman kita itu sehat, agar tanaman kita itu lekas berbuah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di WA itu, Pak, pohon saya sudah besar kok belum buah-buah. Nah, ini apa yang harus kita perbuat? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan WA itu seperti itu ya. Saya kadang-kadang sampai bingung menjawabnya karena saking sering pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, siang hari ini saya ingin mencoba menjawab WA yang masuk itu. Semoga ini bisa menjadi satu jawaban yang berarti ya, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, Pak, tanaman saya sudah besar, alpukat saya sudah besar kok belum buah, ini bagaimana, pupuk apa yang harus saya berikan agar alpukat itu lekas berbuah padahal usia sudah 5 tahun, sudah 7 tahun. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sekali lagi ya, kalau saya jawabannya sebetulnya nggak terlalu ribet ya. Selalu saya bertanya itu dulu bibitnya okulasi atau enggak, bibitnya itu dari mana pembeliannya, selalu begitu saya tanyakan dulu ya. Sebelum saya kasih obat, dokter itu kan selalu bertanya dulu ya. Begitu, jadi saya tanya dulu, itu bibitnya dari mana, dari sana, Pak, katanya dulu jenisnya ini, coba difotokan daunnya, ternyata bukan jenis yang disampaikan pada waktu beli. Nah, semacam itulah yang bisa menjadi salah satu penghambat ya, alpukat sudah waktunya berbuah kok belum berbuah. Jadi sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan alpukat itu telat berbuah ya. Sekali lagi, kalau saya tetap mengacu kepada 3 hal, dan 3 hal itu nggak boleh putus, nggak boleh salah satunya ya, gitu kalau saya loh ya. Kalau saya, Pak, kalau alpukat itu cepat berbuah itu ya kuncinya tetap bibitnya yang bagus, bibitnya yang baik ya. Nah, ini masih usianya masih 3 tahun ya, 3 tahun lebih 3 bulan, ada catatan di kalender itu ya. Ini sudah berbuah 2 kali ya. Jadi bukan masih sekali ini ya, tapi ini sudah 2 kali ya. Ini aligator ya, sangat lebat sekali ya, hampir tidak nampak ya daun-daun di atas itu ya. Hampir yang nampak itu buah-buahnya saja ya. Saking lebatnya ya. Ya, jadi item apa yang penting harus kita terima, yang harus kita penuhi ya, itu yang pertama tetap ya, bibitnya harus berkualitas, bibitnya harus jelas, bibitnya harus baik ya. Jadi itu penting ya. Kalau bibit itu tidak hanya bibit tumbuhan, manusia pun kalau kita cari istri harus jelas ya bibit bebet bobotnya. Nah, itu tanaman pun demikian, kalau tidak jelas mana bisa kita harapkan di belakang harinya ya. Jadi jangan hanya terpaku, Pak, saya carinya yang ekonomis, yang murah-murah. Nah, saya hari ini tetap menekankan ya bahwa uang itu tidak akan memberi satu tipuan yang berarti ya. Jadi kalau harga itu pasti akan berimplikasi pada kualitas ya. Nah, itulah yang saya tawarkan kepada sahabat itu ya, bahwa memang harga mungkin kalau di tempat saya bibitnya mungkin berbeda, tetapi inilah jaminan-jaminan yang kita coba tawarkan kepada sahabat ya. Jaminan-jaminan yang insya Allah tidak mengecewakan ya. Nah, itulah makanya pentingnya kita dari awal itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah kita memilih bibit hanya karena kita mengejar yang murah-murahan tetapi tidak mau buah, lain cilaka ya. Kita sudah investasi di awal yang dan jumlah yang tidak sedikit, dan ujungnya nggak mau berbuah, atau berbuah tapi sedikit, atau berbuah tetapi lambat sekali ya. Jadi kalau aligator estimasi dari saya 70-80 cm itu 2,5 tahun harus produksi ya. Ya, saya harus semangat sekali karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul itu, Pak, selalunya kan kok lambat sekali berbuahnya, nggak mau berbuah udah usia sekian. Nah, semacam ini kan ya bagaimana kalau kita harus mengevaluasi diri, mengevaluasi, oh bibit saya dulu ternyata saya belinya dari si A yang ya kurang jelas indukannya, mungkin kurang jelas dalam hal perawatan bibitnya,
sehingga mengakibatkan hal yang seharusnya sangat kita tunggu itu tidak terjadi, yaitu fase generatif atau fase pembuahannya. Kan ya nelangsa sekali tahu, kita sudah investasi banyak, harapannya ya sebuah investasi harus segera kembali lah. Hal semacam itu kan kita kalkulasi betul-betul ya, jangan sampai kita itu sudah investasi ternyata tidak ada segera kelihatan hasilnya ya. Jadi ya sangat menyedihkan sekali ya. Ini ada alligator ya. Di sini juga sudah kelihatan di sini. Wah, ini sampai kita pakai penyangga ini sampai di atas sana itu penuh sekali alligatornya ya. 3 tahun lebih 3 bulan ya. Nah, ini sudah 2 kali produksi ya. Nah, kalau ditanya Pak, bagaimana rontoknya itulah, ini sifat alamiah ya. Jadi alpukat itu kalau buahnya kurang bagus, dia otomatis ya menjatuhkan dirinya untuk dipertahankan kepada yang lebih besar seperti yang di atas sana itu ya. Nah, itulah sekali lagi pentingnya kita dalam hal investasi itu harus berpikir yang jernih ya. Jangan hanya mengejar murah tetapi terus hasilnya murah, dia cilaka ya kita ya. Jadi insya Allah ya, bibit yang berkualitas itu memang dari pengolahan bibit yang tidaklah biasa ya, yang hasilnya tentu nanti akan sangat maksimal sekali ya gitu loh ya. Jadi penting untuk kita betul-betul berpikir yang tidak hanya apa yang kita cari hari ini, tetapi kita harus berpikir jangkanya jangka panjang ya. Oke lah, kita sekarang beli agak mahalan, tetapi segera kita dapat harapkan daripada kita beli murah ya, terus harapannya juga nggak jelas kan ya, malah sekali lagi ya sangat menyesakkan dada ya. Hal-hal semacam itu janganlah terlalu disepelekan ya. Alah, bibit paling ya sama aja lah, jenisnya alligator paling kan nanti ya tumbuhnya ya sama aja. Jangan seperti itu, nggak boleh seperti itu juga ya. Kalau daripada nanti terus di belakang hari terus ternyata kok di tempatnya si A sudah produksi, ini tempat saya kok belum, padahal sama-sama jenisnya lah, bibitnya ada sudah beda, pengolahan lahannya juga beda, perawatannya juga beda. Bagaimana kita menginginkan hasil yang sama, kan ya susah setengah mati itu ya. Nah, hal-hal semacam itu harus kita ukur, harus kita pertimbangkan betul ya, bahwa dalam sebuah investasi itu dari hal yang kecil pun harus kita perhitungkan agar di belakang hari apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu dapat terrealisasi dengan sesuai harapan ya. Minimal ya sudah kelihatan berbunga walaupun belum jadi, itu sudah menunjukkan bahwa apa yang sudah kita investasikan itu tidak sia-sia lah itu loh ya. Kalau sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum ada tanda-tanda lah ya, itu kan ya waduh, ini bagaimana kan begitu ya. Jadi hal semacam ini harus kita pertimbangkan dari awal, dari mulai pemilihan bibit, pengolahan lahan yang bagus dan perawatan yang maksimal, itu harus kita padu padankan agar ya investasi yang sudah kita tanamkan itu betul-betul segera dapat kelihatan hasilnya. Itu ya. Mungkin itu siang hari ini apa yang saya bagi bersama semua. Semoga sekali lagi sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap.